Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Dipimpin oleh sama siapa? Silakan, siapa yang mau? Oke, Rapa, silakan. Siap berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Rapa. Coba sekarang Ibu mau lihat, tengok kanan, kiri, depan, belakang. Siapakah yang tidak ada? Siapa yang tidak ada? Bintang. Oh, Bintang sakit ya? Kita doakan teman kita semoga lekas sembuh. Amin. Kita nyanyi dulu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, patriot proklamasi, sedia berkorban bertemu, Pancasila dasar negara, Pancasila mampu senjata. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya, nah, sebelum kita akan memasuki materi, Ibu mau ajak kalian dulu bermain. Mau ngapain sih kata Ibu? Main. Bermainnya yaitu bermain kode gerakan, yaitu bawa atau jangan. Di sini permainannya Ibu sediakan satu video yang nanti akan kalian tonton bersama. Lalu setiap video itu nanti akan terdapat beberapa pertanyaan yang mana nanti akan ada petunjuknya ya. Tadi permainannya adalah bawa dan jangan. Oke, kita simak dulu videonya bersama-sama. Oke, ilustrasinya adalah Andi akan berangkat ke sekolah. Namun ada beberapa hal yang terjadi sebelum berangkat dalam menyiapkan perlengkapannya. Kalau kalian lihat coba di video ini, apakah yang terjadi? Oke, kamarnya berantakan. Apa aja yang berantakan? Sepatu, lalu oke, apa lagi? Ya, betul. Tas, apa lagi? Bola, betul. Tadi melihat nggak yang berantakannya sebagiannya ini? Lihat nggak? Ada ngelihat robot jatuh di bawah kasur. Ada tikarnya berserakan, tidak dirapihkan. Ada payungnya tidak digunakan, tapi disimpan di situ. Betul ya? Apalagi sepatunya. Oke, kita simak lagi selanjutnya. Sekarang kita jawab secara bersama-sama menggunakan gerakan atau menggunakan permainan kode gerakan. Kalau misalkan jawaban bendanya itu harus dibawa, maka kalian acungkan tangan kanan. Oke. Kalau misalkan benda itu tidak untuk dibawa, maka acungkan tangan kiri. Dapat dipahami? Oke.
Kalau misalkan bawa, berarti acungkan tangan apa? Kanan. Kalau misalkan tidak dibawa, maka kiri. Oke, siap ya? Siap. Oke. Jadi, menurut kalian barang mana yang harus dibawa? Cluenya dari ibu ya. Siap. Bola. Oke, bagus. Buku. Oke. Robot. Oke, jadi menurutmu barang apa yang penting dibawa? Tas, buku. Oke, sepatu. Pertanyaan selanjutnya. Sekarang jika sudah memilih, langkah-langkahnya ketika si Andi tadi mau berangkat ke sekolah harus kayak gimana dulu? Mandi, setelah mandi makan. Oh, baju. Betul, menyiapkan buku, lalu memakai sepatu, lalu ada yang milih makan dulu, Bu. Ada yang milih berangkat dulu, Bu. Oke. Yang terpenting adalah yang terpenting adalah kalian sudah tahu bagaimana caranya langkah-langkah untuk membantu si Andi berangkat ke sekolah. Oke. Akhirnya Andi ini bisa untuk pergi ke sekolah. Apakah tadi ketika bermain, adakah kalian sendiri atau teman kalian gerakannya yang berbeda? Ada enggak? Ada. Lihat, siapa yang lihat? Coba ibu mau tanya. Lihat, Dinda? Siapa? Ada pokoknya. Kenapa bisa seperti itu? Coba ibu tanya. Karena salah dengar. Oke, Bu, karena kesalahan mendengar. Oke, ada lagi alasan lain? Mana? Sebelah sini dulu. Alka, bagaimana Alka? Kurang mendengar, Bu, tadi salah sendiri. Oke, salah sendiri, kurang konsentrasi. Bagaimana agar teman bergerak sesuai dengan kode yang disepakati tadi? Ada yang mau jawab? Silakan. Please, sebentar. Ada? Boleh? Mendengarkan yang ibu katakan. Oke, bagus. Mendengarkan apa yang ibu katakan? Harus konsentrasi. Oke, harus konsentrasi. Setuju tidak dengan temannya? Setuju. Sekarang tadi ibu udah bilang kita akan belajar tentang bagaimana cara kita berpikir untuk komputasional. Ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yaitu menjadi 3. Yang pertama adalah kalian nanti memahami berpikir komputasional dalam 4 langkah. Langkah pertama yaitu dekomposisi. Langkah yang kedua adalah dengan mengenal pola. Langkah ketiga yaitu dengan abstraksi. Dan yang keempat, apakah ada yang tahu? Betul, algoritma. Bagus, terima kasih Rafa. Nah, mungkin kalian hari kemarin sudah kan sama ibu dijelaskan bagaimana cara berpikir dengan prinsip dekomposisi, lalu dengan mengenal pola, abstraksi, dan algoritma. Hari ini kita akan mencoba menyelesaikan masalah keempat langkah tersebut dalam salah satu persoalan kehidupan sehari-hari. Siap untuk bekerja kelompok? Siap. Ibu punya LKPD yang akan kalian kerjakan masing-masing. Langkah-langkah yang nanti akan kalian lakukan nanti, ibu akan bagikan lembar kerjanya. Lalu kalian diskusikan di dalam kelompoknya masing-masing. Setelah itu, kalian harus presentasi ke depan. Paham? Oke. Ibu kasih waktu selama 15 menit. Dan nanti setelah LKPD-nya selesai, presentasinya selesai, kita main games. Games lagi yaitu, tahu nggak ini apa? Tahu? Oke. Iya, nanti
Siapa yang mau main bola, kita cetak gol yang paling cepat, nanti dialah yang paling menang. Oke, Ibu bagikan dulu LKPD. Langkah yang halaman berikutnya silakan boleh dibuka. Nah, di sini masalahnya. Masalahnya adalah kelas 5 mengadakan piknik keluar. Guru meminta setiap kelompok menyiapkan daftar perlengkapan dan makanan yang akan dibawa. Namun, semua barang tercampur di tempat rumahnya. Gunakan prinsip yang 4 yang tadi. Coba perhatikan yang pertama, di dekomposisi kalian silakan tuliskan kegiatan yang dilakukan saat piknik dan barang yang akan dibawanya apa saja. Barangnya ada di atas. Lalu di langkah kedua yaitu pengenalan pola. Halaman berikutnya boleh dilihat. Nah, pengenalan pola. Di pengenalan pola ini silahkan kalian mengelompokkan barang yang ada di atas. Langkah yang ketiga di sini adalah abstraksi. Abstraksi di sini artinya itu adalah fokus dengan mengambil yang paling penting. Barang-barangnya banyak tuh tadi di gambarnya. Bantu kelas 5 yang tadi untuk memilih barang apa yang penting. Dan yang paling terakhir adalah langkah keempat nih. Oh, nggak ada di sini. Langkah keempat adalah algoritma. Algoritma yaitu nanti kalian mendeskripsikan langkah-langkah kegiatan pikniknya apa saja. Apa yang dilakukan pertama itu kegiatan pikniknya? Menyiapkan tempat peristirahatan. Oh, mencari tempat istirahatnya dulu. Barang yang harus digunakannya apa? Karpet, Makanan. minum, makanan. Oke, betul. Langkah selanjutnya apa lagi habis itu? Begitu bermain. Oke, bermain bola. Keperluannya apa aja butuh barangnya? Bola sepak. Oke, bola sepak. Bagus, good. Lagi gambreng. Abstraksi, Ibu mau tanya. Kalau misalkan yang pertama, barang apa yang harus dipilih? Yang paling penting dipilih oleh kelompok ini apa aja barangnya? Apa aja? Roti, Oke, roti. Lalu air, lalu jus, lalu buah. Oke, kenapa memilih itu? Biar gak lapar, Bu. Biar tidak lapar. Bagus. Lanjut lagi langkah berikutnya, langkah keempat. Langkah yang keempat adalah diurutkan apa yang dilakukannya. 1. Menyiapkan kegiatan untuk besok. Oke. 2. Menyiapkan barang yang dibutuhkan. Oke. 3. Setelah selesai lalu berangkat, lalu istirahat bersama. Oke. Yang terakhir. Membersihkan makanan. Oke. Makan bersama. Oke. Bermain supaya tidak bosan. Bermain supaya tidak bosan. Oke. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Oke. Yang pertama, langkah 1 dekomposisi. Kegiatan piknik yaitu menyiapkan tempat beristirahatan. Oke. Kebutuhan barangnya adalah karpet, keranjang buah, dan membawa minuman. 3. Bermain bola, bisa bola sepak dan bola pantai. 3. Membersihkan taman, menggunakan sapu berteduh dari panas tepi. Oke, langkah yang kedua yaitu langkahnya pengenalan polanya. 3. Cari yang samanya. Apakah ada perlengkapan barang? Ada. Apa saja itu? Ini
keranjang, Oke, keranjang. Lalu toolbox, oke. lampu, Ya, senter, betul. panci. Ya. Sekarang Ibu tanya, makanannya apa kategorinya di situ apa aja? Ada roti, Roti. ada buah-buahan, Ya. sama ada air putih. Langkah yang ketiga adalah barang pilihan, tikar, minum sama sleeping bag. Karena untuk istirahat biar gak refreshing. Oh, karena biar istirahat, biar refreshing. Oke. Terakhir, Deskripsi kegiatannya: 1. Membuat catatan untuk barang yang dibawa. oke. 2. Menyiapkan barang-barang istirahat untuk refreshing. Oke. 3. Membawa bekal makan makanan dan minuman. Oke. Membawa buah-buahan untuk makanan penutup. Dan yang terakhir, membawa mainan untuk bermain. Oke. Boleh, ada mau pakai pantun kalanya, silakan. Dok melompat melihat kera, Cakep. kerbau melongo masuk goa. Cakep. Mohon maaf bila salah bicara. Cakep. Kami tutup presentasi dengan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kasih kita tepuk tangan dulu tuh untuk kelompok ini. Nih, pertanyaannya muncul. Apa persamaan dari persiapan yang sudah dilakukan oleh kelompokmu dan kelompok lain untuk membantu misi agen kelas 5 yang tadi? Siapa yang mau menjawab, silakan. Ya, gimana Rafa? Sama-sama mempersiapkan perlengkapan pikniknya. Oke, sama-sama mempersiapkan perlengkapan pikniknya. Betul nggak? Betul. Lalu apa ada lagi yang sama? Tidak. Tidak ada? Barangnya ada yang memilihnya sama, yang pentingnya? Ada? Ada, oke. Mengapa ketika kita melakukan suatu kegiatan itu harus mengurutkan urutannya? Kenapa itu hal yang penting? Boleh. Bisa menghemat waktu, Bu. Oke, bisa menghemat waktu, betul nggak? Betul. Betul. Tadi dan kemarin Ibu sudah bahas, kita itu sudah pelajari mengenai berpikir komputasional. Dengan berapa langkah? 4 langkah. Pertama, dekomposisi. Jadi si dekomposisi ini kalian itu memecahkan masalahnya. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah mencari pola. Ketika sudah kegiatan pikniknya apa saja, barang yang dibutuhkannya apa saja, maka mencari polanya. Mengkategorikan barang-barang yang siswa kelas 5 butuhkan. Yang ketiga adalah abstraksi, fokus kepada hal yang penting. Yang terakhir adalah algoritma. Algoritma di sini yaitu membuat langkah-langkah. Tadi dari sekian langkah-langkah menyertakan langkah-langkah untuk persiapan piknik. Ada yang sama? Ada yang beda urutannya? Ada. Betul? Nah, jadi keempat inilah termasuk ke dalam berpikir komputasional. Yang mana berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang sederhana. Main games yaitu tim games turnamen. Kita bagi laki-laki menjadi 2 bagian, perempuan menjadi 2. Laki-laki lawan laki-laki, perempuan lawan perempuan. Gamesnya adalah Ibu punya permainan. Gamesnya kalian bagaimana caranya ketika kalian akan menggolkan bola ini untuk lebih cepat menuju gawang. 1, 2, 3. Kalau udah 1 langsung ganti ya, langsung ganti teman. Muter, cepat. Yo. Ayo. Oke, tepuk tangan untuk kelompok berapa ini? Tim ke-1. Kasih tepuk tangannya untuk tim ke-1.
Sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Kita refleksikan bersama-sama. Refleksikan bareng-bareng. Apa bagian yang paling sulit ketika tadi kalian sudah membantu misi agen kelas 5? Tidak ada. Apa gimana? Tidak ada. Tidak ada. Mudah. Udah. Caranya bagaimana tadi menyusunnya teh? Dengan langkah-langkah. Oke, langkahnya ada berapa? 4. Oke, apa aja? 1. Dekomposisi. Betul. Menyusun pola. Betul. Abstraksi. Betul. Sama algoritma. Betul. Tepuk tangan dulu untuk Rafa. Hafal tuh Rafa. Langkah-langkah dari cara berpikir komputasionalnya sampai ada di kepalanya. Ada 4. Oke. Ada lagi, apakah ada yang merasa kesulitan ketika tadi membantu misi agen kelas 5? Tidak ada? Oke. Yang kedua, selain menyiapkan perlengkapan piknik yang tadi, kapan lagi kita bisa berpikir secara urut dalam kehidupan sehari-hari? Tadi sudah dijawab apa? Mudik, apa lagi? Berkemah, apa lagi? Studi tour, betul. Liburan kemana Arsyad? Ke pantai, betul. Apa lagi? Camping, betul. Oke. Kasih ini gambar emoticon, ada yang senyum, ada yang sedih, ada yang menangis. Oke. Nah, emoticon mana yang kalian pilih? Ada yang mau jawab? Boleh. Gimana? Senyum. Karena Senang hari ini. Karena senang hari ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Nabla. Oke. Apalagi Dara, bagaimana? Sedih karena kalah. Oh, Mbak Rama bilang gini, Bu, sedih karena tadi timnya kalah. Tidak masalah, nanti bisa mencoba lagi. Nah, oke. Tadi kita sudah simpulkan bersama-sama ada 4 langkah. Semoga pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya. Amin. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Cukup? Cukup. Siap berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi